وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita berkumpul bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat yang paling besar, yaitu daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan yang singkat ini Allah Ta'ala menambahkan keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita meninggal semuanya membawa daripada iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di salah satu tempat di mana ini tempat adalah menyejukkan untuk kita ketika diisi dengan hal-hal yang bentuknya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah lewati daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan keluar untuk seseorang yang memiliki masalah, untuk seseorang yang memiliki problem di dalam hidup adalah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati yang gersang, hati yang sangat kacau akan menjadi tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirasakan oleh kita yang senantiasa membacakan tahlil, menghadiahkan untuk orang-orang daripada muslimin, muslimat, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang kita dapatkan pertama adalah untuk diri kita sendiri, yaitu ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan daripada zikir, maulid, solawat, bacaan Al-Quran dan yang lain-lainnya, kebaikan yang ada di malam hari ini Allah Ta'ala sampaikan kepada yang kita peringati daripada haulnya Bapak Muhammad Ezen bin Oyo yang ke-11 tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan terhadapnya adalah penerangan di dalam kuburnya, dan Allah Ta'ala jauhkan untuknya daripada hal-hal yang menakutkan, daripada siksa kubur, daripada hal-hal yang semestinya diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, dan Allah berikan terhadapnya adalah hal-hal yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berzikir, seseorang hamba akan merasakan nikmatnya perhambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berzikir kepada Allah namun hatinya tidak berzikir, kurang, tidak memiliki kenikmatan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling hebat sholatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aktsaruhum dzikran, mereka yang paling banyak berzikir, mereka adalah yang paling bagus sholatnya. Satu sahabat lagi nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang paling sedekahnya yang paling bagus itu siapa ya Rasulullah? Adalah, kata Rasulullah, orang yang bersedekah dan di balik sedekahnya dia juga adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berzikirlah seseorang tersebut akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia diangkat dengan kedekatan bersama Allah, bukan dekat dengan dunia, bukan dekat dengan pemerintah, bukan. Namun Allah mengangkat seorang hamba yang senantiasa hidupnya hanya berzikir kepada Allah. Allah akan angkat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kelak di akhirat, semua makhluk Allah Ta'ala akan cemburu dengan cahaya yang Allah berikan terhadapnya. Yaghbitunal anbiya wa syuhada, sehingga para nabi, para syuhada, mereka merasa aneh, merasa iri kepada apa-apa yang telah didapatkan oleh orang-orang yang berzikir karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepatutnya meminta kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan daripada orang-orang yang berzikir, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Tujuan daripada berzikir adalah semata-mata mengagungkan. Salat adalah zikir, puasa adalah zikir, haji adalah zikir. Semua kebaikan adalah bentuknya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan daripada orang-orang yang mengingat Allah dengan bentuk ibadah apapun, melainkan tujuannya hanyalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan lahir di dalam hati tersebut hanya pengagungan semata-mata untuk Allah. Walillahil izzah. Untuk Allah lah kemuliaan, untuk Allah lah keagungan. Sehingga hidup ini akan memiliki tujuan. Tujuannya semata-mata apa? Semata-mata hanya keridhaan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak. Syariat Islam bukan sedikit, Pak. Banyak. Lalu kata sahabat tersebut bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, maka berikan kepadaku satu cara di mana aku tidak banyak beribadah." Maksudnya ya sholat semata wajib, ya puasa semata Ramadan, haji semata sekali saja. Ya, kata Rasulullah apa? Ada ibadah yang lebih besar lagi. Untuk apa? An la tazal lisanuka ratban an dzikrillah, yaitu tatkala mulutmu selalu basah hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berzikir seseorang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada bacaan yang kita bacakan di malam hari ini diniatkan semoga tersampaikan kepada almarhum Bapak Eden bin Oyo. Mudah-mudahan Allah sampaikan terhadapnya. Namun hal demikian adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya seorang muslim untuk sesama muslimnya adalah mendoakan. Ya, yang Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, waf'alul khaira, lakukanlah segala kebaikan. Yang kita nilai di malam hari ini ada kejahatannya atau tidak? Tidak ada kejahatan. Adakah di sini yang kita bacakan hanyalah mengingat orang-orang yang fajir? Tidak. Yang kita ingat adalah sejarahnya Nabi. Yang kita ingat hanya lafaz Allah. Yang kita ingat adalah tahlil. Paling afdalnya seseorang mengingat Allah adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu kita berkumpul di sini tidak memiliki sedikit pun daripada kekurangan ataupun pelanggaran secara syariat. Ya, secara syariat tidak memiliki kekurangan. Maka demikian seseorang adalah mengingat orang-orang yang sudah meninggal adalah hal yang sepatutnya untuk seorang muslim. Menziarahi kubur begitu juga, tahlil juga, ya, semuanya adalah hal-hal yang dianjurkan di dalam agama, yang dimana di dalamnya adalah hal-hal yang baik akan terjadi kepada kita ataupun kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Namun ada beberapa kelompok yang kurang menyenangi ataupun mengingkari daripada hal-hal yang demikian. Kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena hal demikian adalah halnya furu'iyah. Jangan sampai kita pecah belah gara-gara apa? Gara-gara nggak mau yasinan, gara-gara nggak mau tahlilan. Tidak. Islam adalah bersatu. Islam adalah berjamaah. Tidak mungkin Islam harus terpecah karena tidak mau tahlilan, karena tidak mau maulidan, karena tidak mau baca sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka memiliki prinsip dan kita juga memiliki prinsip. Wa insya Allah prinsip yang kita pegang, akidah yang kita pegang adalah yang insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang dibawa oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga dibawa oleh Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Ada akidah-akidah yang sahih yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, dibawa oleh Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Wa insyaallah ini akidah insyaallah dipertanggungjawabkan oleh mereka ulama-ulama yang besar yang sudah diakui keilmuannya, yang tidak diragukan sedikit pun daripada kedekatan mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis,
zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ini kita kumpul ngingetin orang yang sudah meninggal, ada tujuan kata Rasulullah. Salah satunya adalah orang yang menghadiri acara haul setidaknya bakalan mengingatkan dirinya untuk ingat bahwasanya dia juga bakalan dihaulkan, betul? Ya, kita juga bakalan dihaulin, mau nggak mau, entah besok, entah tahun depan, semuanya bakalan mendapatkan bagian. Orang-orang sekitar kita bakalan merayakan hal demikian yang mungkin untuk disampaikan pahalanya untuk kita. Ya, maka dari situ Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur, ziarahi kuburan kata Rasulullah. Kuburan di sini bukan secara khusus kuburan orang muslimin saja, tidak. Bahkan kata para ulama, walaupun kamu ziarah kepada orang kafir sekalipun. Karena apa? Karena di situ ada faidah yang besar. Apa faidah yang besarnya? Bakalan mengingatkan kamu kepada kematian. Ya, bukan kita mendoakan orang kafir, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita mendoakan orang-orang kafir, orang-orang walaupun yang kafir tersebut adalah orang tua sendiri, nggak bisa. Ya, wala tagum ahadan, ya kata Allah Ta'ala, jangan berdiri sedikit pun mendoakan tentang orang yang kafir ataupun yang mati dalam keadaan murtad, jangan didoakan. Ya, jangan didoakan orang murtad, orang kafir, orang musyrik, tidak bisa mendoakan. Namun apabila kita datang ke kuburannya, ya kalau kita misalnya nggak ada kerjaan datang ke kuburan Cina di Bandung sini ya, apa namanya? Santiong. Datang ke Santiong lihat kuburan. Kata Rasulullah SAW, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kita lihat kuburan, ya Allah ngingetin kita bakalan mati, kita juga sama bakalan di bawah tanah. Hal demikian dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya kepada non muslim saja masih ada hal kebaikan yang bisa kita petik, bagaimana kalau seandainya sekiranya kita adalah ziarah kepada orang-orang soleh? Ya, ziarah kepada wali-walinya Allah, kepada para kiai yang sudah meninggal, para ulama, para habaib. Ya, kita selain kita ingat mati, kita ingat ya Allah amalan kita masih sedikit. Ya, amalan kita masih kurang. Melihat amalan mereka daripada managibnya, sejarahnya begitu banyak. Malamnya diisi 100 rakaat. Kita kadang witir aja tinggal, duha saja tinggal, sholat aja di akhir waktu, subuh aja tinggal. Dengan menziarahi mereka, maka akan lahir sifat untuk menghadirkan di dalam hati ini sifat ingin memiliki kesamaan bersama mereka. Begitulah orang-orang yang menziarahi kubur. Ya, adapun ziarah kepada orang tua jelas, mendoakan orang tua jelas adalah salah satu bentuk daripada kita berbakti kepada orang tua. Ya, maka dari situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seyogianya seorang mukmin adalah sunnah mengingat kematian. Ya, sunnah mengingat kematian. Al-Imam Al-Ghazali bilang ada hal yang tidak sunnah untuk seorang muslim tidak ingat kematian. Siapa? Adalah orang yang sedang menuntut ilmu, sehingga hukumnya menjadi makruh. Kalau seandainya orang masih senang belajar, terus tiba-tiba pikirannya ingatnya mati, ya udah nggak bakalan mau pegang kitab. Yang dia mau pegang apa? Tasbih aja kemana-mana. Sampai kita punya guru tuh di Sompok, Habib Umar tuh kalau lihat santrinya pegang tasbih marah. Ya, kenapa? Tugasmu adalah belajar. Ya kalau orang tua pegang tasbih wajar, udah ingat mati. Tapi kalau santri seakan-akan kamu bakalan hidup selamanya, karena merasa hidup selamanya akan menimbulkan semangat untuk belajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sunnah seseorang mengingat kematian. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama, paling sedikitnya seseorang mengingat kematian adalah 70 kali sehari. Oh Allah, kita seminggu ada nggak 70 kali ingat kematian? Pahit kalau kita ingat kematian ya. Kayak kita ingat utang tuh pahit kalau kita pernah terlilit utang, terus kita ingat utang kita sama siapa aja, pahit rasanya. Begitu juga kita ingat kematian. Ingat kematian apa? Pahit. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kamu mengingat daripada hal yang akan menghancurkan kenikmatanmu. Apa yang bakalan menghancurkan kenikmatanmu? Ya mati, nggak ada yang lain. Kamu sehat, kamu sadar, kamu bakalan mati. Kamu punya kekayaan, kamu ingat, kamu bakalan mati. Ya, semuanya memiliki bagian. Semuanya memiliki bagian. Al-mautu atin angerid wa kulluhum lahun nasib. Semua orang bakalan mati dan semuanya juga punya bagian. Cuma kita ini sedang menunggu antrian. Kita nggak tahu ya antriannya kita kapan. Ya, kita nggak tahu malam ini, besok. Yang intinya kita adalah bersiap diri untuk menyampaikan kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan yang banyak, amalan yang penuh, amalan yang membanggakan. Perjalanan kita masih jauh, ya.
Bukan dikatakan perjalanan kita adalah sampai kita mati, di situ kita punya beres semuanya. Enggak, perjalanan kita masih jauh. Sayyidina Utsman ibn Affan itu kalau diceritakan tentang akhirat dia nggak nangis, diceritakan tentang neraka nggak nangis. Tapi kalau sudah diceritakan tentang kubur dia nangis. Ditanya kenapa, diceritakan neraka, jahanam nggak nangis. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan dia nangis. Ya, dia bilang apa? Aku dengar langsung dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah mengatakan al-gabru awwalu manzilin. Kuburan adalah salah satu rumah pertama seseorang. Kalau seandainya di rumah pertamanya seseorang tersebut bahagia, maka selamanya juga dia akan bahagia dan gampang. Tapi kalau seandainya dia masuk kubur, ya Allah, udah dapat siksa kubur ya, daripada lubangnya neraka, waliyadzubillah, maka seseorang tersebut hidup setelahnya hanyalah kesusahan demi kesusahan sampai masuk kepada nerakanya Allah, waliyadzubillahi min dzalik. Maka dari situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, persiapkan amalan kita. Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'isha ilal fajri. Kata Imam Syafi'i, dikatakan perbanyak amalanmu di dunia ini, karena kamu nggak tahu siapa yang meyakinkan kita bakalan masih hidup untuk besok hari. Ada yang bisa meyakinkan saya masih hidup sampai besok pagi? Nggak ada yang bisa meyakinkan. Ya, dokter sekelas apapun nggak ada yang bisa yakinin seseorang tersebut bakalan hidup sampai pagi, nggak ada. Maka dari situ kata Imam Syafi'i, ya, persiapkan amalan sebelum kematian datang. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa akfanuhu qad nusijat wa huwa la yadri. Berapa banyak nih kita malam lagi ketawa-tawa. Wah, tawa-tawa ngikik ini. Dia nggak tahu tukang kapan tuh lagi motong kapan buat siapa? Buat kita padahal. Waliyadzubillah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak memiliki persiapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diadakannya tahlilan. Ya, maka dari situ para ulama menyetujui daripada hal-hal demikian. Kenapa? Karena mengingatkan kita hal yang demikian yang bakalan mendorong kita yang tadinya malas ibadah jadi semangat ibadah dengan ingat hadir ke acara hauliyah, ya. Maka dari situ hadirin, untuk persiapkan amalan kita sebanyak mungkin untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelang kematian beliau menangis terisak-isak. Akhirnya ditanya, wahai Abu Hurairah, apa yang membuat menangis? Padahal kalau kita mikirin Abu Hurairah, apa yang perlu ditangisin? Hadirin, duduk sama Rasulullah lama, ngeriwayatin hadis paling banyak, wah udah dapat jaminan ini masuk surga. Udah gitu dia adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi di beberapa waktu sebelum dia meninggal, dia menangis terisak-isak. Akhirnya waktu ditanya apa yang membuat menangis, wahai Abu Hurairah, akhirnya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, as-safar tawil wa zad qalil. Perjalanan masih jauh, namun persiapan kita masih kurang. Kita pengen ke Padalarang, ya persiapan kita secukupnya. Sesampainya kita ke Padalarang, apa yang dibutuhkan? Kita pengen ke Jakarta, ya kita juga bakalan mempersiapkan seukuran waktu untuk ke Jakarta pulang pergi. Begitu juga kalau kita mau ke Surabaya, kita mau umroh, kita mau haji, persiapan beda, tiket juga beda. Maka dari situ kita bakalan berjalan menuju Allah. Perjalanan masih jauh, bukan ditempuh dengan 1000 tahun, bahkan lebih. Bukan hanya 100.000 tahun, bahkan lebih. Hadirin, kita bakalan ketemu mizan, kita bakalan ketemu sirat. Maka dari situ hal yang terindah yang kita miliki adalah dunia ini, hadirin. Untuk menjadikan dunia adalah lapangan untuk kita mengumpulkan amalan sebanyak mungkin, ibadah sekuat mungkin, sehingga kalau kita di akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan kebahagiaan, meninggal dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dikumpulkan kelak di barzah bersama orang-orang la ilaha illallah, di akhirat bersama orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut, wa insyaallah nub'as minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.